Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Leonardo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi mata kuliah Etika Hukum dan Profesi Teknologi Informasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Pada pertemuan pertama, dosen memperkenalkan mata kuliah Etika Hukum dan Profesi Teknologi Informasi. Dosen menjelaskan secara umum apa saja yang akan dipelajari selama satu semester dan tujuan dari mata kuliah ini. Mahasiswa diharapkan tidak hanya pintar secara teknis, tetapi juga paham etika hukum dan sikap profesional saat bekerja di bidang teknologi informasi. Dosen menekankan bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat bisa menimbulkan berbagai masalah jika tidak dibarengi dengan etika dan pemahaman hukum. Karena itu, mahasiswa perlu tahu batasan dalam menggunakan teknologi seperti menjaga data, menghormati privasi, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Selain materi, dosen juga menjelaskan aturan perkuliahan, mulai dari kewajiban hadir tepat waktu, bersikap sopan dan aktif di kelas, mematuhi tata tertib, sampai ketentuan penilaian seperti tugas kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir di akhir pertemuan. Pada pertemuan kedua, dosen membahas tentang etika, etiket, kaidah, dan norma yang sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Etika membahas soal benar dan salah dari suatu tindakan. Jadi membantu kita menentukan etiket lebih ke soal sopan santun seperti cara berbicara dan benar perilaku saat berintegrasi dengan orang lain. Dosen juga menjelaskan bahwa kaidah dan norma berfungsi sebagai aturan supaya kehidupan bermasyarakat bisa berjalan dengan tertib dan saling menghargai. Aturan ini biasanya terbentuk dari kebiasaan dan kesepakatan bersama. Kalau ada yang melanggar, biasanya akan mendapatkan teguran atau penilaian kurang baik dari lingkungan sekitar. Selain itu, dosen menjelaskan perbedaan antara moral dan akhlak. Moral dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya di lingkungan masyarakat, sedangkan akhlak lebih berlandaskan ajaran agama. Melalui materi ini, pada pertemuan ketiga, dosen membahas tentang etika profesi sebagai pedoman dalam dunia kerja. Etika profesi mengajarkan hal-hal penting seperti jujur dalam bekerja, bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Ditekankan bahwa setiap profesi punya aturan dan nilai yang harus dijaga supaya pekerjaan bisa dilakukan dengan baik dan dipercaya oleh orang lain. Dari materi ini, mahasiswa diajak memahami bahwa menjadi profesional itu bukan cuma soal keahlian, tapi juga soal sikap. Kalau etika profesi dilanggar, dampak bisa merugikan banyak pihak, termasuk diri sendiri dan tempat kerja. Karena itu, etika sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan nama baik profesi. Selain itu, dosen juga menjelaskan etika dalam Islam yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah dalam bekerja. Bekerja dipandang bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan ibadah. Materi ini dilengkapi dengan penjelasan teori-teori etika dan pembahasan etika sebagai bagian dari filsafat moral yang membahas baik dan buruk dalam perilaku manusia melalui pertemuan ini. Pada pertemuan keempat, dosen menjelaskan perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Tidak semua bekerja bisa disebut profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan tertentu, dan tanggung jawab yang besar. Karena itu, profesi biasanya punya aturan dan kode etik yang harus dipatuhi. Di bidang teknologi informasi, profesi berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sistem, komputer serta informasi. Untuk menjadi profesional TI, seseorang tidak mencukup hanya bisa secara teknis, tetapi juga harus punya sikap kerja yang baik, seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Organisasi ini juga menjaga wadah bagi para profesional untuk belajar, berbagi pengalaman dan pengembangan diri. Melalui pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan paham arti menjaga profesional TI yang kompeten dan beretika. Pada pertemuan kelima, dosen membahas tentang etika komputer, yaitu bagaimana teknologi komputer seharusnya digunakan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Etika komputer penting supaya pengguna teknologi tidak merugikan orang lain dan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Seiring perkembangan teknologi, banyak masalah yang mulai muncul, seperti penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, pemejakan software, sampai kejahatan siber. Masalah-masalah ini bisa berdampak besar, baik bagi individu maupun masyarakat, jika tidak dikendalikan dengan etika yang baik. Karena itu, dibahas juga penting kode etik profesi TI sebagai pedoman bagi orang-orang yang bekerja di bidang teknologi informasi. Kode etik ini membantu profesional TI agar bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan teknologi. Materi ini dilengkapi dengan contoh pelanggaran etika komputer beserta dampaknya, sehingga mahasiswa diharapkan bisa lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi, baik sebagai pengguna maupun sebagai calon profesional TI. Pada pertemuan ke-6, dosen membahas tentang profesionalisme dalam bekerja. Profesionalisme ditunjukkan dari sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi, profesional itu bukan cuma soal pintar atau ahli, tapi juga soal sikap dalam menjalankan pekerjaan. Dosen menjelaskan bahwa orang yang profesional akan menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan sesuai aturan. Ia juga punya komitmen terhadap pekerjaannya dan bertanggung jawab atas hasil yang dikerjakan. Selain itu, profesionalisme juga terlihat dari cara menghargai waktu, menghormati orang lain, dan mampu bekerja sama dalam tim. Materi ini menekankan bahwa sikap profesional sebaiknya sudah dibiasakan sejak di bangku kuliah, misalnya dengan disiplin, jujur dalam mengerjakan tugas, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, mahasiswa punya bekal sikap yang baik saat nanti masuk ke dunia kerja. Pada pertemuan ke-7, dosen membahas tentang etika manajemen. Etika manajemen menjadi pegangan bagi seorang manajer saat mengambil keputusan dan mengelola organisasi, karena keputusan manajer bisa berdampak ke banyak orang, seperti karyawan, perusahaan, dan bahkan masyarakat. Maka keputusan tersebut tidak boleh hanya memikirkan keuntungan, tapi juga harus mempertimbangkan nilai etika. Dosen menjelaskan bahwa manajer yang beretika akan bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab. Cara memimpin, membagi tugas, serta memperlakukan karyawan juga harus dilakukan secara manusiawi dan profesional. Manajer tidak boleh menyalahgunakan jabatan atau mengambil keputusan yang merugikan pihak lain. Selain itu, dibahas juga faktor-faktor yang memengaruhi etika seorang manajer, seperti nilai pribadi, budaya, organisasi, aturan, dan kebijakan perusahaan, serta tekanan dari lingkungan kerja. Dari materi ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami pentingnya etika dalam manajemen dan kelak mampu menjadi pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab. Pada pertemuan ke-8, tidak ada materi baru yang dibahas. Perkuliahan diisi dengan absensi, kehadiran, dan penjelasan dari dosen mengenai batas akhir pengumpulan tugas video per kelompok. Pada pertemuan ke-9, dosen membahas tentang etika organisasi, yaitu nilai dan aturan yang berlaku di dalam sebuah organisasi dan menjadi pegangan bagi semua anggota dalam bersikap dan bekerja. Etika organisasi penting supaya setiap organisasi bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, adil, dan saling menghormati. Dosen menjelaskan bahwa dengan adanya etika organisasi, suasana kerja bisa menjadi lebih tertib dan rukun. Hubungan antar anggota organisasi juga jadi lebih baik sehingga konflik bisa dikurangi. Setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kerja. Pada pertemuan ke-10, dosen membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini mengatur berbagai aktivitas di dunia digital,
seperti pengguna media sosial, transaksi online, perlindungan data pribadi, serta larangan terhadap penipuan, peretasan, dan penyebaran hoaks. Dosen menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan di internet tetap ada aturan hukumnya, sama seperti di dunia nyata. Tulisan, komentar, atau konten yang dibagikan bisa berdampak hukum jika melanggar aturan. Karena itu, pengguna internet harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Pada pertemuan ke-11, dosen membahas tentang etika dalam menggunakan internet atau etika di dunia maya. Materi ini membahas bagaimana seharusnya kita bersikap saat beraktivitas di internet, terutama di media sosial dan platform online lainnya. Dosen menekankan bahwa pengguna internet harus tetap sopan, bijak, dan bertanggung jawab. Kita perlu menghormati privasi orang lain, tidak asal menyebarkan data pribadi, dan tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Selain itu, mahasiswa juga diingatkan untuk tidak menulis komentar yang kasar atau merugikan orang lain. Di pertemuan ke-12, perkuliahan membahas tentang cyber law, yaitu aturan hukum yang mengatur aktivitas di dunia digital dan internet. Cyber law dibuat untuk melindungi pengguna teknologi, menjaga keamanan data dan informasi, serta mencegah kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan, dan penyalahgunaan data pribadi. Dosen menjelaskan bahwa karena teknologi terus berkembang, aturan hukum di dunia digital sangat dibutuhkan. Tanpa aturan yang jelas, pengguna internet bisa menimbulkan banyak masalah dan merugikan banyak pihak. Di pertemuan ke-13, perkuliahan diisi dengan pelaksanaan kuis. Kuis ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lanjut ke pertemuan 14, perkuliahan kembali diisi dengan kuis. Kuis ini dilakukan sebagai evaluasi lanjut untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap seluruh materi mata kuliah yang sudah dibahas. Pertemuan ke-15, pada pertemuan ini, perkuliahan memasuki minggu tenang. Pada minggu tenang ini, tidak ada kegiatan perkuliahan sehingga mahasiswa bisa fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester. Di pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir, diisi dengan pengumpulan tugas video mandiri dan pengisian absensi akhir semester. Dosen menyampaikan bahwa seluruh rangkaian perkuliahan telah selesai dan mengingatkan mahasiswa untuk memastikan semua kewajiban sudah dipenuhi. Melalui perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan etika dan hukum dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga dapat menjadi profesional TI yang bertanggung jawab dan berintegrasi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.